Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita An-Nukhbah Al-Mardiyah ila Al-Hadits Nabawiyah yang insyaallah akan diantarkan oleh Kota Dr. Haji Umar Mansur yang pada malam hari ini akan kita lanjutkan pada Al-Faslus Sadis fi mujalasatil ulama wa ikramihim wa tauqirihim, pada ayat yang kedua. Baik para hadirin dan hadirat, demi untuk efisiensi waktu, dengan hormat kami mempersilahkan kepada Lena Gurta untuk melanjutkan kajiannya. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kajian kita dari kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Hadits Nabawiyah, salah satu dari beberapa karangan Andre Guruta Kiai Abdurrahman rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai ke pasal yang ke-6, yaitu tentang bermajlis dengan ulama, memuliakan dan menghormati mereka. Kita sudah menjelaskan ayat yang pertama tentang perintah. Ini yang diperintahkan di sini adalah Nabi SAW. Nabi diperintahkan untuk bersabar ketika bermajlis dengan sahabat-sahabatnya, yang senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharapkan kepada Allah, dan tidak terpengaruh, tidak tunduk kepada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, tidak mentaati mereka, orang-orang yang lalai hatinya, dilalaikan oleh Allah dan dilalaikan dari mengingat Allah karena senantiasa mengikuti hawa nafsu. Kemudian ayat yang kedua berkenaan tentang keutamaan bermajlis dengan ulama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat berapa ini? 52, benar 56. Yang benar ayat 56. Sini kalau tidak salah ini 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallallah", siapa yang menjadikan Allah wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, sebagai penolongnya, sebagai temannya, yang menjadi penolong, yang menjadi teman, yang menjadi tempat bergantungnya, tempat bergaulnya, yaitu Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, tentunya orang beriman yang paling utama adalah para ulama, ya. Karena orang yang beriman lebih sempurna imannya adalah ulama. Ini orang-orang yang beriman di sini sifatnya umum, tapi yang lebih diutamakan adalah para ulama.
yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai teman, penolong, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya ya, Allah mengikut agama Allah, mengikut Allah dan Rasulnya, dan yang bergabung dengan orang-orang beriman yang duduk bermajlis dengan ulama, itulah kelompok yang menang. Kaum yang senantiasa mendapatkan kemenangan, kaum yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Apabila kita banyak bermajlis dengan ulama, banyak bergaul dengan ulama, senantiasa berada di belakang ulama, senantiasa berada di bawah komando ulama, ya, tidak melakukan sesuatu kecuali dengan arahan ulama yang mengajak kita, menuntun kita mengikuti Allah dan Rasulnya, membimbing kita untuk dekat kepada Rasulnya, yang ikhlas berdakwah, beribadah, ikhlas membimbing kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, bermajlis dengan mereka, maka kemenangan akan kita raih. Kemenangan akan kita raih di dunia dan di akhirat. Dengan bermajlis dengan ulama, bergabung dengan ulama, berada di pihak ulama, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Dikuatkan dalam ayat lain yang menunjukkan bahwa selama kita bersama ulama, kita berkumpul bersama ulama, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena ulama adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga firman-firmannya, menjaga hadis-hadisnya, senantiasa mengajarkan, mengamalkan, mengkaji agama Allah, senantiasa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Man yansurillah, in tansurullaha yansur, in tansurullaha yansurku. Kalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah, siapa yang paling di depan menolong agama Allah? Itu para ulama. Maka pertolongan Allah, penjagaan Allah akan senantiasa diberikan kepada ulama. Sehingga ketika kita bermajlis dengan ulama, kita akan merasakan pertolongan Allah. Kita akan ikut berada dalam pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana Allah menjaga para ulama, para wali-wali Allah. Ulama adalah penghulunya para wali Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mewarisi Nabi, yang mewarisi ilmunya Nabi, dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pertolongan sama seperti pertolongan Allah kepada Rasulullah dan pertolongan Allah kepada sahabatnya dan pertolongan Allah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Yunus 62:4, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. Apa itu wali-wali Allah akan disebutkan pada ayat selanjutnya. Wali-wali Allah yang paling utama adalah para ulama. La khaufun alaih, tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena senantiasa dekat dengan Allah, karena senantiasa berada di jalan Allah, senantiasa mendapatkan ketenangan, kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengkaji firman-firman Allah, membaca firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ulama senantiasa berzikir kepada Allah dengan membaca firman-firman-Nya, mengkaji
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji agama Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, sehingga mereka tidak merasakan rasa takut. Allah mengatakan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada takut di dunia. Terlebih lagi ketakutan nanti di akhir itu tidak akan pada ulama. Lahum yahzanun, tidak juga mereka bersedih. Mereka tidak merasakan kesedihan, kesempitan, kesulitan, karena hatinya senantiasa damai dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, senantiasa merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat dengan ulama, dekat dengan wali-wali Allah, maka dia juga akan mendapat apa yang Allah berikan kepada para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa bersedih. Itu sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, takut rezeki, takut sesuatu yang belum jelas, takut tentang kehidupan kita di masa yang akan datang, bagaimana ini, bagaimana itu, berarti kita tidak termasuk wali Allah. Karena wali Allah tidak pernah merasa takut, merasa damai, merasa damai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa bersedih, apalagi galau, apalagi stres. Itu jauh dari sifat-sifat ulama, sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama senantiasa memberikan keamanan, rasa aman kepada orang-orang, kepada umat, senantiasa memberikan kedamaian, ketenangan, menjauhkan mereka dari rasa sedih, tidak membuat mereka sedih, karena ulama, wali Allah senantiasa merasa aman, tidak pernah takut, senantiasa bahagia, tidak pernah bersedih, sehingga ucapannya selalu memberikan keamanan, ucapannya selalu memberikan kedamaian, ketenangan. Tapi kalau ucapannya senantiasa memberikan rasa takut, memberikan rasa khawatir, membuat orang bersedih dengan perkara yang belum jelas, mengajak orang untuk senantiasa larut dengan dunia, larut dengan pertikaian, urusan dunia. Ini bukan termasuk sifat wali-wali Allah. Wali-wali Allah senantiasa merasa aman, senantiasa senantiasa memberi aman, senantiasa memberikan kenyamanan, kebahagiaan, sehingga ketika kita berkumpul bersama mereka, bersama ulama, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kesejukan, bukan provokasi, bukan rasa takut, bukan emosi, bukan rasa marah. Itu bukan sifat seorang ulama. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman. Keimanan seseorang, kualitas iman seseorang berbanding lurus dengan keilmuan seseorang. Keimanan seseorang berbanding lurus dengan keimanannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inni a'lamukum billah wa atqakum lahu." Ketahuilah, saya adalah yang paling mengenal Allah, saya yang paling tahu tentang Allah di antara kalian, maka saya adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian, paling dekat dengan Allah. Sehingga yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini adalah para ulama, karena mereka yang mengajarkan kita bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada Rasulullah SAW, bagaimana kita beriman, bagaimana mengaplikasikan keimanan, bagaimana kita bertakwa, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah, bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini ulama yang berada di depan. Sehingga ulama adalah orang yang paling pantas mendapatkan gelar wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan kita, maka semakin kuat kewalian kita. Semakin kuat ketakwaan kita, maka semakin kuat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wali-wali Allah itu ukurannya bukan bisa berjalan di laut, bukan bisa sholat di atas pohon, bukan bisa terbang, tidak. Ukuran kewalian seseorang adalah keimanannya, adalah ketakwaannya. Semakin beriman seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin dekat dia dengan Allah, semakin kuat kewalian Allah kepada dia. Begitu juga ketakwaan seseorang, semakin banyak ibadahnya, semakin kuat ibadahnya, semakin jauh dia dari larangan-larangan Allah, jauh dari maksiat, maka semakin kuat kualitas kewaliannya dan semakin besar perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu ukuran seorang wali. Kemudian Allah mengatakan lahumul busyra fil hayati dunya. Mereka mendapat kabar-kabar gembira sehingga mereka senantiasa tenang, senantiasa bahagia karena senantiasa mendapatkan kabar-kabar gembira. Bahwasanya orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, bertakwa senantiasa terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalani kehidupan dengan tenang, dengan damai karena senantiasa mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Senantiasa tenang, damai di dunia, begitu pula di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa menggantikan ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa merubah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Wali Allah senantiasa aman, senantiasa damai, senantiasa tentram perasaannya, damai perasaannya. Tidak ada yang bisa merubah semua ini. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan, kemenangan yang besar. Ketika kita menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa aman, merasa tentram, merasa damai. Kapan itu? Ketika kita beriman, menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan tauhid kita. Kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW tentang wali-wali Allah. Bagaimana Allah menjaga para wali-wali Allah. Itu para ulama, terkhusus para ulama. Ketika kita dekat dengan wali Allah, dekat, maka kita juga akan dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang membenci wali-wali, yang membenci wali-wali, membenci orang yang beriman, membenci orang yang bertakwa, membenci ulama, membenci orang-orang saleh, faqad adzantuhu bil harb, maka saya telah mengumumkan peperangan dengannya. Perang dengan Allah. Ketika kita memerangi, memusuhi kekasih Allah, berarti kita berperang dengan Allah, bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menang melawan Allah? Bagaimana kita bisa berperang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena kita berseberangan dengan walinya Allah. Kita berseberangan dengan kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Hizbullah, di bawah Hizbullah, di bawah naungan golongan Allah itu para nabi dan orang-orang yang beriman, terkhusus dari kalangan ulama. Siapa yang memusuhi wali-waliku, berarti aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku. Tidak ada amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Yang lebih aku sukai, lebih aku cintai, kata Allah, daripada melakukan amalan-amalan yang saya sudah wajibkan. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tauhid,
dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, naik kepada haji bagi yang mampu, dan kewajiban berbakti kepada orang tua, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan kewajiban amalan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling besar mendekatkan kita kepada Allah dan menjadikan kita sebagai wali-walinya Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan saya wali Allah kemudian dia tidak salat 5 waktu. Bagaimana caranya orang mengaku sebagai wali Allah kemudian dia tidak salat 5 waktu? Dia tidak akan terkadang mengaku wali Allah tapi melakukan maksiat, minum khamar, tidak salat, tidak puasa. Sedangkan Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa cintai yang dilakukan oleh hamba-Ku dibandingkan sholat atau dibandingkan melakukan amalan-amalan yang sudah saya wajibkan. Jadi sifat pertama wali Allah adalah menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hamba-Ku senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, bertakarrub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah, amalan yang disunnahkan, bukan diwajibkan, tapi yang disunnahkan. Sunnah artinya kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak mendapatkan dosa, tapi kurang pahala kita. Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan, maka semakin besar kecintaan Allah kepada kita. Semakin besar kecintaan Allah kepada kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil at-ta'bid. Semakin banyak kita melakukan amalan sunnah, maka Allah semakin mencintai kita. Semakin kuat cinta kita, cinta Allah kepada kita. Fa idza ahbabtu, Allah, kalau saya mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka saya akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, wa yadahu alladhi yabtishu bihi, jadi tangannya yang dia pakai untuk memegang, wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Ulama di sini punya dua penafsiran. Allah menjadi tangan, Allah menjadi mata, Allah menjadi kaki, Allah menjadi pendengaran. Nah, ada yang menafsirkan bahwa Allah menjadi pendengarannya, itu dia tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Dia tidak melihat kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memegang, melakukan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berjalan kecuali dalam perjalanan yang diridhai Allah. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada yang diridhai Allah. Dia akan jauh dari muka Allah, jauh dari pendengaran yang dicintai oleh Allah, jauh dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, jauh dari langkah-langkah yang menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Ada juga menafsirkan bahwa dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga tangannya, Allah akan menjaga tangannya, Allah akan menjaga kakinya. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga dari keburukan dan senantiasa dituntun kepada kebaikan. Wa in la'ufiyan, kalau dia meminta kepadaku maka saya akan berikan apa yang dia minta. Ista'adzani la'ulanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa ma taraddadtu ala syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa atahu.
Ini Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu yang dia tidak senangi, ya, lebih melebihi dari ketika Allah ulama yang mana seorang mukmin ini tidak senang dengan kematian, tapi dan Allah membenci sesuatu yang menyakitinya. Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dari kalangan ulama. Itu ayat yang kedua tentang keutamaan bermajlis dengan ulama, yaitu para wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman, terkhusus para ulama senantiasa mendapatkan pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bermajlis dengan ulama, maka kita juga akan mendapatkan percikan-percikan kebaikan dari mereka. Kemudian ayat yang ketiga, ini intinya adalah peringatan akan buruknya bermajlis dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 113, "Wala tarkanu ilal ladina zalam." Janganlah kamu condong lebih berpihak kepada orang-orang zalim, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan. Jangan cenderung kepada mereka, jangan condong kepada mereka, jangan lebih mementingkan, lebih suka bergaul dengan mereka, suka bermajlis dengan mereka, dari bermajlis dengan ulama, bersama dengan ulama, fatamassakumun nar, maka kamu juga akan disentuh oleh neraka, maka kamu juga akan dikena percikan. Kenapa? Karena orang-orang zalim, tidak ada tempat mereka kecuali api neraka. Ketika kita mendekat dengan mereka, kita kena bagaimana pertemuan sebelumnya. Ketika kita dekat dengan orang-orang saleh, kita mendapatkan kebaikan orang-orang saleh. Ketika kita dekat dengan orang-orang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan-keburukan mereka. Famalakum min dunillahi min awliya. Tidak ada bagi kalian selain Allah penolong dan pembela. Tsumma la tunsarun, kemudian atau hingga kalian tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita lebih dekat dengan orang-orang zalim. Kita lebih dekat dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan membenci Allah. Kita dekat dengan orang yang tidak senang dengan hukum-hukum Allah. Kita berpihak kepada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengamalkan. Bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan Allah? Nah, kita membenci hukum-hukum Allah, membenci agama Allah, menyukai orang-orang yang jauh dari Allah. Bagaimana caranya Allah mau mendekat? Sehingga Allah tidak akan memberikan pertolongan kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan wali-wali Allah, maka mustahil kita menjadi walinya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita semakin jauh. Kita hanya diberikan dunia, sedangkan akhirat semakin jauh dari kita. Jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia, sehingga kita lebih berpihak kepada orang-orang zalim dan meninggalkan ulama, tidak berada pada barisan ulama. Ini bahayanya. Tidak mau bermajlis, tidak mau duduk di majelis ulama, mendengarkan wejangan-wejangan ulama, nasihat ulama, bagaimana mereka mengajak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi orang-orang yang jauh dari majelis ulama dan lebih senang dengan majelis orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Pertemanan dengan orang-orang seperti ini bukan hanya buruk di dunia, tapi buruk juga di akhirat. Sebagaimana memberikan keburukan kita di dunia, juga memberikan keburukan kepada kita nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 27, 29,
Dan wa yauma ya'addu zalim ala yadayhi. Ingatlah ketika orang-orang zalim itu menggigit jarinya, menggigit tangannya, menyesali perbuatannya. Yaqulu ya laitani lam attakhid ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saya dahulu di dunia ini menjadikan mengambil bersama dengan ulama yang senantiasa dekat dengan Rasulullah, dekat dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyesali kenapa dia jauh dari Rasulullah, jauh dari nasihat Rasulullah, jauh dari hadis-hadis Rasulullah, jauh dari ulama yang mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saja dulu di dunia ini saya banyak bergaul, ngambil ilmu, senantiasa bermajlis dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan dan mengajarkan, mendakwakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid. Ya wailata artinya wahai kecelakaan bagi, sungguh hinalah diri kalau saja dulu saya tidak menjadikan si fulan itu, si anu itu, sampai dia tidak mau menyebutkan namanya. Si zalim itu, orang yang zalim itu, saya tidak menjadikan dia teman. Menyesali pertemanannya dengan orang-orang zalim. Menyesali kenapa tidak menjadikan temannya adalah orang-orang yang saleh. Tidak menjadikan majelisnya bersama majelis-majelis ulama, tapi justru bermajlis dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari Allah sehingga dia juga ikut jauh dari Allah. Orang yang membenci agama Allah sehingga juga ikut-ikutan membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani 'ani dzikr. Dia telah menyesatkan saya, menjauhkan saya dari zikir, dari Al-Qur'an, dari agama, dari ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da ija'ani. Setelah peringatan itu, Al-Qur'an itu, agama itu datang kepada, sudah disampaikan agama, tapi dia tidak mau mengikutinya. Kenapa tidak mau mengikutinya? Dipengaruhi oleh orang yang zalim. Diajak kepada keburukan oleh teman-temannya, majelis-majelis. Kenapa? Karena jauh dari majelis ulama. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Syaitan itu senantiasa memusuhi atau tidak mau menolong manusia. Di akhirat syaitan akan berlepas diri. Syaitan tidak mau menolong manusia. Padahal di dunia mereka selalu, syaitan ini selalu menggoda kita, selalu memotivasi kita dalam keburukan. Tapi di akhirat tidak mau bertanggung jawab. Karena kita sendiri yang salah. Kenapa kita mau mengikuti syaitan? Begitu juga dengan orang-orang zalim. Begitu juga dengan orang-orang zalim. Di akhirat mereka tidak akan bertanggung jawab. Siapa suruh mau bermajlis dengan saya? Siapa suruh mau dekat dengan saya? Siapa suruh meninggalkan majelis ulama? Siapa suruh tidak mau menuntut ilmu? Siapa suruh tidak mau mengamalkan firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW, tidak mau mengamalkan Al-Quran, sehingga orang-orang zalim berlepas diri, sehingga mereka menyesal, pengikutnya juga menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhum. Para teman-teman akrab, para kawan-kawan, para kasih, di hari kemudian saling bermusuhan satu dengan yang lain. Orang yang sangat kita cintai di dunia itu menjauh dari kita, bahkan memusuhi kita, bahkan mencaci, menghina kita, mencela kita, memarahi kita. Kenapa? Karena di dunia kita tidak saling mengingatkan kepada kebaikan. Di dunia saling mengajak kepada keburukan, sehingga di akhirat saling menyalahkan. Kamu dulu yang suruh saya begini, kamu dulu yang ngajak saya begini, kamu dulu. Sehingga kekasih yang ada di
orang yang dia dukung, orang yang dia bela, orang yang dia sanjung mati-mati, akhir berlepas diri, menjadi musuh dia, menjadi musuh nanti di akhirat pula. Illal muttaqin, kecuali orang yang saling mencintai di kalangan orang-orang yang, karena cinta sesama orang-orang yang bertakwa itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta yang mulia, sehingga bukan hanya bermanfaat di dunia tapi juga akan memberikan manfaat di akhirat. Orang-orang bertakwa sebagaimana saling mencintai di dunia, mereka saling mencintai di akhirat, saling membantu satu sama lain, saling mengajak, sebagaimana mereka saling mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada ketaatan, di akhirat juga nanti mengajak yang masuk surga mencari teman-teman yang tidak masuk surga. Ya, meminta kepada Allah, ya Allah teman-teman saya, ya Allah orang-orang yang senantiasa bermajlis dengan saya, orang-orang yang senantiasa hadir di dalam majlis saya, orang-orang yang tidak pernah absen dalam kajian-kajian saya, itu dicari. Para ulama mencari murid-murid, mencari orang-orang yang dekat dengan dia, mencari orang-orang yang salat, ya Rasulullah, ya Allah, fulan kana yusalli ma'an, si fulan senantiasa salat bersama kami, senantiasa berpuasa bersama kami, senantiasa ikut dalam urusan-urusan kebaikan bersama kami. Mencari teman. Ini orang-orang yang bertakwa. Adapun pertemanan yang jauh dari ketakwaan, pertemanan yang hanya didasari dengan materi dunia, hanya mengejar dunia, hanya mengejar kemaslahatan duniawi, maka tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya di dunia, kecuali hanya secuil kenikmatan dunia saja. Dan justru tidak ada kebaikan juga di akhirat. Bukan cuma tidak ada kebaikan, justru akan menjadi musibah dan bencana nanti di akhirat. Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yauma idzin yughni. Semua orang yang kita cintai akan meninggalkan kita, lari dari kita. Kecuali kalau kita mencintai mereka Allah, kita mencintai mereka di atas ketaatan, kita saling mengajak kepada kebaikan, kita saling mengingatkan kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Saling mengajak kepada yang ma'ruf, saling mencegah dari kemungkaran. Kan sebaliknya kaum munafik, ya'muruna bil tanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak kepada kemungkaran, membela kemungkaran, menghiasi kemungkaran, memuji kemungkaran. Sedangkan yang ma'ruf, yang baik, ketaatan kepada Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan, dihindarkan, dicela, dihina, dicaci maki. Wal iyazu billah, wal iyazu billah. Ini 3 ayat yang disebutkan oleh Andre Kuruta dalam dalam bab ini. Yang pertama nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena sekalipun pendek tapi penjelasannya akan panjang. Penjelasannya ini panjang daripada kita potong. Nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Itu ada pertama tentang memuliakan orang tua, orang yang sudah tua, dan memuliakan para penghafal Al-Quran, yaitu ulama, dan memuliakan pemimpin yang adil. Ini butuh penjelasannya yang panjang sebagai faedah. Nanti pada pertemuan berikutnya insyaAllah, supaya banyak waktu yang mau bertanya. Nah, santri kemarin tidak ada yang bertanya. Jadi saya serahkan kepada moderator. Kita buka. Selamat. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan Anda pada ayat tentang Majalasatul Ulama malam hari ini. Alhamdulillah, kepada para santri bisa dipersiapkan pertanyaannya kepada Guru Tak malam hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan rasa gembira kepada Lena Guru Tak atas kelahiran
anak keturunan beliau yang ke-7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan untuk kita sekeluarga, Ustaz. Amin, amin. Baik, sebelum sambil menunggu jika ada pertanyaan dari para santri, kami mengawali sebuah pertanyaan pada Alena Gurukta yang terkait dengan Mujalasatil Ulama. Pengajian-pengajian para Gurukta. Tentu saja hal kebaikan itu tidak disenangi oleh syaitan maupun iblis, sehingga kadang membisikkan mungkin dalam hati para muslim ataupun santri rasa bosan atau jenuh. Nah, bagaimana menyikapi jika timbul rasa jenuh atau bosan itu dalam hati para penuntut ilmu? Yang pertama, kemudian ini sudah ada dari santri yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol. ingin bertanya dari Tidak kedengaran suaranya. Oke, coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melihat ciri-ciri ulama yang dekat kepada Allah? Karena kebanyakan ulama yang mengajak kita ke dunia. Karena contohnya mengajak kita pergi lomba. Sudah. Sudah bertanya? Ya. Jangan lagi satu. Lupa. Apa lagi? Tidak ada yang satu nih. Apa lagi? Tiga penanya, Ustaz. Ya, Oke, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz tentang anak-anak yang ekonominya rendah? Mengingat di zaman sekarang untuk dekat atau dalam majelis itu selalu didentik dengan biayanya. Ditambah lagi kebutuhan rumah yang memaksa kita untuk lebih banyak beraktivitas di tempat kerja agar keluarga bisa tetap makan. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan pertama, ya, bagaimana menyikapi perasaan atau keadaan yang sering menimpa santri, bahkan bukan cuma santri, bahkan terkadang kepada ulama juga, ya. Bahkan kepada pelaku-pelaku atau orang-orang yang ahli ibadah, ya, sering namanya fatrah. Ya, Nabi menyebutkan dalam suatu hadis itu, inna lin syiddah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna likulli amalin syiddah. Setiap amalan itu ada semangat, ada waktu kita itu semangat sekali dalam beribadah, semangat sekali dalam beramal. Apakah menuntut ilmu atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Ada semangat-semangat kita berpuasa, semangat itu
sudah fitrah. Inna likulli amalin syiddah, wa likulli syiddatin fatrah. Dan setiap semangat itu biasanya pasti akan didatangi oleh masa-masa fatrah atau masa-masa futur atau masa-masa lesu. Ini sudah sunnatullah. Di mana ada semangat biasanya akan dimasuki atau akan didatangi waktu lesu. Makanya Nabi SAW mengatakan selanjutnya, mengatakan man kana fatratuhu ila al-huda, dia mengisi waktu-waktu futurnya ini, waktu-waktu lesunya ini dengan kebaikan, maka dihtada. Man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad, siapa yang mengisi masa-masa futurnya ini kepada selain petunjuk, selain kebaikan, maka dia telah tersesat. Artinya apa? Ketika kita lesu dalam suatu ibadah seperti menuntut ilmu, lagi tidak mood, artinya terkadang menghafal tidak masuk-masuk, maka kita cari aktivitas yang lain. Kita coba mengisi dengan aktivitas yang lain yang juga masuk dalam kategori ibadah ketaatan. Mungkin kita membantu orang lain, mungkin kita buku-buku sejarah, membaca buku-buku yang lain, atau membaca sejarah-sejarah ulama, membaca bacaan-bacaan yang ringan. Karena mungkin setiap hari menghafal berat, sehingga datang itu rasa lesu, rasa malas, harus diisi. Karena ini akan berlalu, tapi harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Makanya diseling-selingi, santri itu harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain. Apakah berkunjung ke ulama, bisa jadi juga, daripada mungkin bosan di pondok, bisa diajak berkunjung ke ulama, atau mungkin diajak ke majelis ilmu di luar, refreshing, begitulah, harus ada refreshing. Jadi sesuatu yang manusiawi, ketika kita menuntut ilmu ada masa-masanya kita lesu, dan itu dirasakan semua ulama besar, semua merasakan. Kita harus pandai-pandai mengisi waktu lesu tersebut dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kalau seperti penghafal, kegiatannya tiap hari menghafal, coba isi kegiatan dengan membaca buku, isi kegiatan dengan membersihkan masjid, membersihkan pekarangan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Itu tadi bisa dipraktekkan apa saja, selama itu kebaikan. Ini sering diceritakan oleh Syekh bin Musir itu. Kalau dia bosan lagi dengan satu bidang ilmu, dia ahli fikih, bosan, terkadang datang malasnya, tidak mau, tidak jalan pikirannya masalah fikih, dia baca buku sejarah, dia baca buku-buku penyejuk hati tentang tazkiyatun nufus. Itu mengisi kekosongan, mengisi kelesuan dengan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Itu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengetahui ulama? Allah sendiri sudah menjelaskan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ciri utama ulama adalah al-khasyah, senantiasa khusyuk, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri ulama. Tidak bisa ditipu daya, tidak bisa. Tidak bisa disembunyikan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza salat salah al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Ala yal qalb. Seorang ulama memiliki hati yang baik.
hati yang suci, hati yang murni, sehingga ucapannya selalu keluar ucapan-ucapan yang baik. Perbuatannya selalu keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Kita tidak mendengar dari dia kecuali yang baik. Kita tidak melihat dari mereka kecuali yang baik. Itulah keuntungan bermajlis dengan mereka. Jadi ketika ada yang berpakaian ulama atau mengaku sebagai ulama tapi jauh dari khasyah kepada Allah, jauh dari takut kepada Allah, maka itu tidak pantas atau tidak tidak mewakili sifat ulama yang mesti kita bermajlis dengannya. Jadi kalau mengatakan ulama tapi mengajak kepada keduniaan, jauh dari Allah, mengajak keduniaan juga, ini ya dilihat juga. Kalau dunia tapi yang bermanfaat, mengapa? Tapi kalau dunia tapi mengajak kita semakin jauh dari Allah, menjerumuskan kita semakin jauh dari agama Allah, ini harus kita menjauhi, harus jauh. Karena tidak semua yang berlabel ulama itu pantas dianggap sebagai ulama. Makanya kita harus selektif. Bagaimana mengetahuinya? Itu tadi, dengan amalan-amalannya, dengan ucapan, dengan tindakannya. Itu wallahu taala a'lam. Kemudian tentang talibul ilm yang kekurangan dari segi finansial, kalau kita melihat sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, itu kebanyakan mereka tidak punya apa-apa. Kaum muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kebanyakan mereka fakir, meninggalkan hartanya, meninggalkan harta bendanya di Mekah, datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Demi apa? Demi agama Allah, demi bermajlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi apa? Demi mengenal Allah, membela agama Allah dan membela Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Ahlus Suffah, sahabat Nabi yang hanya tinggal di masjid, tidak mencari nafkah, bukan dengan pertanian, karena memang tidak ada yang bisa digarap, tidak disebutkan dengan perdagangan, karena memang tidak ada hartanya mau diperdagangkan, sehingga mereka hanya tinggal di masjid. Mereka makan dari pemberian orang. Kalau ada yang kasih makan, makan. Kalau tidak, tidak. Hanya tinggal di masjid, mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, hadis-hadis Nabi, mendengarkan hukum-hukum Allah dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka. Dan dari 70, kalau kurang lebih 70 ahli sunnah, semuanya jadi ulama, semuanya jadi pembesar umat Islam di masa setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena ilmu itu tidak dibeli dengan uang. Ilmu itu tidak dibeli. Seandainya ilmu itu dibeli dengan uang, maka seharusnya orang kaya itu beli. Maka tidak ada orang miskin yang menjadi ulama. Tidak. Tapi kalau kita lihat, berapa banyak ulama betul menuntut ilmu butuh biaya, butuh pengorbanan. Tapi tidak mesti, tidak selamanya. Banyak, alhamdulillah, kita di masa sekarang banyak lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas kepada para santri, para penuntut ilmu dengan tanpa memungut biaya. Cuma itu saja, butuh kesabaran, karena tentu fasilitasnya tidak akan mungkin sama dengan lembaga-lembaga yang berbayar. Dan kita juga tidak bisa pungkiri, kalau ada lembaga berbayar itu haknya juga, karena dzalika fadlullah yutihi man yasha. Yang penting apa? Yang penting kesungguhannya menuntut ilmu. Ketika kita memiliki kesungguhan, Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kesungguhan kita. Apakah kita punya
biaya atau tidak punya biaya. Kalau ada biaya, itu lebih bagus. Ya. Karena pengorbanannya lebih banyak. Jadi orang yang dengan biaya, ya, seperti sahabat atau ulama zaman dahulu, dia pergi ke negeri, itu butuh biaya itu. Bepergian ke luar negeri, bepergian mendatangi para ulama, itu butuh biaya, pengorbanan. Ya. Bahkan mereka menghabiskan hartanya demi mengejar ilmu. Tapi kalau tidak punya, ya apa yang ada? Di mana-mana banyak ulama, banyak lembaga-lembaga yang memberikan ilmu, membagikan ilmu, bahkan membiayai penuntut ilmu tanpa biaya. Jadi intinya apa? Kesungguhan. Jangan, kalau memang kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Jangan didesak untuk memberikan kita uang, memberikan kita kepada Allah. Doakan saja orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki sehingga bisa memberikan kita biaya lebih meningkatkan kualitas kita dalam ilmu, memberikan fasilitas seperti buku. Itu juga butuh juga. Semakin banyak buku yang kita miliki, maka semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi masalah biaya itu fadlullah yutihi mayasya, tapi jangan sampai itu menjadi penghalang kita dari menuntut ilmu. Yang penting semangat. Siapa yang semangat, dialah yang akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Syukran ya Ustaz atas tausiah nasihat-nasihat pada malam hari ini. Kami ingin mengapresiasi para hadirin yang ikut bermajlis dengan kita pada malam hari ini. Salah satunya kami lihat di antara kita ada dari PBDDI Jakarta. Assalamualaikum. Syukran. Terima kasih banyak Guru Tak karena bersedia hadir bermajlis dengan para santri di malam hari ini. Mungkin ada yang bisa diberi masukan pada majelis kita. Tafadhal. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir pada Guru Tak. Kemudian kami harap beliau nanti menutup dengan doa. Sebagaimana kita ketahui bahwa para santri dan santriwati kita diprioritaskan dengan menghafal Al-Quran di awal, kemudian diawali dengan tahsin, kemudian dengan pelajaran-pelajaran kitabnya Guru Tak. Setiap malam mereka mendengarkan pemaparan daripada Guru Tak, di mana Guru Tak Umar Mansur juga sebagai pembina tahfidz di Ma'had Hali di Mangkoso. Mohon ada arahannya mungkin kepada para santriwati dalam menjalani masa pendidikan ini supaya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka hafal bisa berberkah dan menetap di hati mereka. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dulu kita kan tidak seperti ini. Pengalaman kita pengalaman pribadi rata-rata kita dahulu ya asal bisa mengaji, sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian kita masuk pesantren, kita juga tidak diwajibkan menghafal. Jadi kita ingat itu satu tahun ya, 1 juz 1 tahun. Itu pun bagi sebagian. Dan padahal memang sebenarnya menuntut ilmu yang lebih efektif itu dan lebih afdal itu adalah mengawali dengan Al-Quran. Mengawali dengan Al-Quran.
Dan ini yang dipraktekkan di Mesir. Kami lihat di Mesir. Nah, sebagaimana anak kami itu, anak pertama saya itu 3 tahun itu sudah masuk TK. Ternyata di TK-nya itu langsung hafal Quran. Sebelum pintar membaca alif bata, ya, pintar baca tulis Arab, itu mereka sudah hafal Quran atau minimal sudah hafal surah-surah pendek, juz 30, juz 29. Itu di tahun umur 3 tahun, 4 tahun. Biasanya nanti umur 5 tahun, 6 tahun itu baru diajar membaca untuk persiapan masuk SD. Itu artinya bahkan kisah-kisah, cerita-cerita orang-orang Mesir dahulu, mereka tidak masuk SD itu kalau tidak hafal 30 juz. Ya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah intinya ilmu. Al-Quran adalah intinya ilmu. Bahkan beberapa majelis-majelis syekh itu, kalau ada mahasiswa yang ingin talaki pada syekh, yang pertama ditanyakan itu hafalan Qurannya. Hafalan Qurannya. Sudah hafal Quran belum? Dan belum. Nah, mau apa cari ilmu kalau intinya ilmu belum kamu dapat? Artinya ilmu apa yang kita kejar kalau Al-Quran kita belum raih? Artinya Al-Quran adalah dasarnya ilmu. Al-Quran adalah dasarnya ilmu. Kalau Al-Quran sudah kita hafal di dalam hati, tinggal dikembangkan. Ya, tinggal dikembangkan. Dan beberapa ulama hadis itu tidak mau menyampaikan hadis kepada seseorang kalau tidak hafal. Makanya di masa Nabi saja Rasulullah melarang mencatat hadis khawatir karena bercampur Quran dan hadis. Maka di masa sahabat Umar bin Khattab itu masih melarang mencatat hadis, khawatir mereka mengalaikan Al-Quran. Jadi memang sebaiknya adalah Al-Quran dahulu. Jadi mungkin dikasih target lah, dikasih target umpamanya 3 tahun sudah bisa hafal Al-Quran, sehingga tahun berikutnya sudah mulai pendidikan, mulai dasar-dasar ilmu, mulai dari bahasa Arab, ya, kemudian setelah bagus bahasa Arabnya baru masuk usul fikih, masuk usul hadis, dasar-dasar yang kita pelajari di Hidayah, ya, apa yang diterapkan oleh guru di sini di masa Hidayah, bahkan di Ma'had Ali. Nah, dasarnya Ma'had Ali itu adalah Idadi. Sehingga di Ma'had Ali itu yang diutamakan materi pembelajaran yang diutamakan itu 5 mata pelajaran itu. Al-Quran tajwid, kemudian bahasa Arab, kemudian tafsir dan usulnya, hadis dan usulnya, fikih dan usulnya, akidah. 5 ini atau 6 menjadi materi inti di Ma'had Ali karena pentingnya ini. Tapi itu harus hafal Quran dulu. Makanya di antara persyaratan Ma'had Ali itu, tapi sekalipun belum kita terapkan dengan ketat, itu harus hafal Quran. Selain sudah pandai baca kitab, seharusnya juga harus hafal Quran seluruhnya. Dan alhamdulillah mayoritas santri-santri di Ma'had Ali itu hafal Quran dan hafal Quran. Mungkin kedepannya kita tidak akan terima kecuali yang hafal Quran. Apalagi kita sudah berkunjung di pesantren Al-Asim ini, banyak bibit di sana. Ya. Mudah-mudahan Al-Abrad juga ini menjadi bibit-bibit Ma'had Ali insyaAllah. Amin, amin. Jadi utamakan Al-Qurannya. Utamakan Al-Quran. Ya. Kemudian tadi juga Andre Guru tadi singgung juga singgung tadi ada tadi pembukaan, ada tadi tasyakuran menghafal Al-Quran di bulan 5 orang itu. Di antara yang disinggung oleh Andre Guru ini banyak pondok-pondok tahfiz katanya itu hanya fokus tahfiz saja. Tidak memberikan dasar-dasar keilmuan kepada santri-santrinya. Sehingga mereka tidak ada kecenderungan terhadap ilmu. Artinya fokus hafal saja. Tapi jarang diperdengarkan dengan majelis-majelis ilmu seperti majelis kajian-kajian yang kita buat. Nah, di antaranya yang disinggung Andre Guru di sini secara real beliau menunjukkan. Banyak imam masjid itu katanya, imam masjid. Setelah mengimami sholat maghrib dan ada pengajian setelah maghrib, imamnya pulang.
imannya tidak ikut majelis ilmu. Nah, ini tanda bahwa imam ini tidak ada semangat menuntut ilmunya. Karena mengatakan tugas saya jadi imam, selesai imam pulang. Tidak memberikan contoh kepada jamaahnya untuk hadir di majelis. Nah, ini yang diperhatikan oleh Andre Guruta, sehingga mengatakan kekurangan pondok-pondok itu jauh dari majelis ilmu. Hanya fokus menghafal dan tidak memberikan semangat kepada santri-santrinya bagaimana memahami Al-Quran dan bagaimana mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca dalam sholat, bukan hanya sekedar jadi imam, itu, atau ikut musabaqah dapat juara. Jadi bagaimana kita pahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya. Alangkah baiknya seorang dia imam, langsung bawa pengajian, hafal Quran dan bisa menjelaskan makna Al-Quran. Mudah-mudahan ini Abrat insya Allah bisa seperti yang diharapkan oleh Andre Guruta. Sekalipun memang banyak pondok pesantren ini dilema, karena memang banyak juga orang tua yang ditanyakan bagaimana hafalannya anak, bagaimana hafalannya dikejar. Seolah-olah hafalan itu final, padahal hafalan itu baru awal. Sehingga mengatakan tidak usah diajar yang lain, Ustaz, yang penting hafalannya. Karena kalau dibarengkan itu artinya hafal Quran juga terus belajar juga ilmu yang lain, biasanya terbengkalai hafalannya atau lambat hafalannya. Mau tidak mau pasti lambat hafalannya. Seumpamanya kasih hafalan terus kasih juga nahwu syaraf, biasanya sulit. Makanya dikasih target lah, seumpamanya 3 tahun fokus menghafal, tamat khatam atau tidak khatam harus pindah ke level. Ini seumpamanya sudah hafal. Maka ulama mengatakan man hafizal Baqarah huwa bahr. Siapa menghafal suratul Baqarah berarti dia sudah ulama. Artinya tidak mesti full lah, tidak mesti hafal semua. Tapi kalau bisa hafal semua itu lebih bagus. Bagusnya berat itu kasih waktu saja. 3 tahun selesai tidak selesai, harus pindah ke level berikutnya, yaitu kajian kitab atau terserah atau mau digandengkan, jadi terserah. Karena ada juga pesantren begitu, artinya dia barengkan, dia jalankan bersama. Jadi tahfiznya jalan, keilmuannya juga jalan. Ada juga hafal dulu, fokus hafal dulu, nanti selanjutnya setelah khatam baru pindah ke kajian seperti yang dilakukan di pesantren Al-Asim. Makanya yang kemarin kami temui itu yang para hafal Qur'annya yang sudah khatam itu baru dikasih pelajaran baca kitab sehingga bisa melanjutkan di kuliah, bisa melanjutkan kuliahnya dan bisa diterima di Maha Ali. Alhamdulillah ada sudah akan cukup 2 tahun ini, insyaallah sudah 2 alumni Al-Asim diterima di Mahat Ali. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak. Nah, itu mungkin usulan saya atau saran saya untuk Abrat, supaya menjadi bibit-bibit untuk Maha Ali. Insya Allah nanti kita juga datang sosialisasi di Abrat. Insya Allah. Siap. Ya. Kasih Ustaz. Iya. Untuk saat ini memang dibarengkan dengan dasar-dasar keilmuan, jadi santri ditarget minimal setengah juz per bulan disetorkan, dan pembinaannya memang dari Imam Hasim juga. Kami kerja Abrat kerjasama dengan Imam Hasim, jadi pimpinan pondok Imam Hasim mengirim pembinanya tiap hari ke Abrat untuk membina tahsin dan tahfidnya para santri. Kita mengaminkan bersama doa dari Guruta, mudah-mudahan para santri Abrat bisa menjadi bibit-bibit unggul diterima di Ma'had Ali, insyaallah. Baik Ustadz, demi barakahnya majelis kita, kami mohon untuk menutup dengan doa berkat dari ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك كنا ظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاء المتقين والمربين المخلصين، واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية، قلعة معمورة للمعارف الثقافية، مصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية، واجعل مؤسستها التربوية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك، وأتمم جمع وظائفنا فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة، وفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق، وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة بالتقدم والأمن والسلام سائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتقام إلى الحق والخير، واجعلها بقعة طيبة وبلدة طيبة معمورة، واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Demikian pula kepada para hadirin yang membersamai kita pada majelis malam ini. Dan kami merasa terhormat ada dari PBDDI Jakarta yang menyimak kita bersama pada malam hari ini. Kita mengakhiri kajian kita malam hari ini. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.